Mas? Aduh, oh, Mbak. Mas kenapa? Aduh. Tolong. Aduh, nggak ada yang nemuin lagi. Mas? Penyakit saya ini kamu. Aduh. Jadi Udahlah, kamu itu nggak usah basa-basi. Kamu ngaku aja apa aja barang yang diambil sama kamu, ya? Oh enggak. Kembalikan. Dompet, kembalikan. Saya nggak mencuri apapun. Mas jangan sentuh-sentuh saya dong. Keterlaluan ya. Kayaknya lagi aku harus pergi ke kantor. Harus aku tuntaskan semua masalah yang ada di kantor. Ini kalau dibiarkan lama-lama kantor aku bisa bangkrut. Percuma jadi CEO perusahaan kalau misalkan aku nggak bisa ngurus kantor dengan baik. Ada banyak karyawan yang kerja di sana. Mereka juga pasti butuh pendapatan tiap bulan dan pendapatannya juga harus cukup. Aku ngerasa bersalah kalau misalkan aku gagal buat jadi CEO perusahaan. Gimana ya kalau misalkan kantor aku bangkrut? Tapi aku yakin setelah aku perbaiki dan setelah aku benahi semuanya, ini bakalan berjalan sesuai dengan rencana aku. Ini gara-gara aku sering sakit-sakitan, telat minum obat, udah kayak orang sekarang. Pingsan juga nggak milih tempat. Kalau udah penyakit kambuh dimanapun aku bisa pingsan. Aduh, pusing banget. Udah deh, ini aku ambil mobil dulu di depan. Setelah itu aku langsung pergi kantor. Kayaknya dada aku sesak lagi. Ini aku berhenti dulu deh. Dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Duh, badan aku udah mulai gak enak nih. Aduh, kenapa sih gila aku mau perbaikin urusan kantor, aku malah kayak mau pingsan. Duh, jangan sampai aku pingsan lagi. Aduh, udah aku duduk dulu deh. Aduh. Cuaca hari ini panas banget deh. Tapi aku malah nih buat jalan kaki. Ini ada orang ngapain tiduran di sini? Aduh, bantuin nggak ya? Mas? Aduh, oh, Mbak. Mas kenapa? Aduh. Tolong. Aduh, nggak ada yang nemuin lagi. Mas? Penyakit saya ini kamu. Aduh. Gini. Mas kesini sama siapa? Ada teman Mas atau siapa? Saya lagi sendirian, Mbak. Aduh. Bentar. Aduh. Kenapa kondisinya kayak gini banget ya? Aduh. Ini mobil Mas. Saya minta tolong aja, Mbak. Bawain saya ke puskesmas terdekat, Mbak. Aduh. Gimana ya? Kalau enggak, saya antarkan ke kantor PT Surya Atmaja, Mbak. Saya juga nyimpan obat di sana, Mbak. Oke. Saya nggak bawa obat. Oke. Kalau gitu, ini saya permisi buat bantu ya. Karena di sini nggak ada orang sama sekali. Udah, saya nggak apa-apa, Mbak. Ya udah.
Bisa nggak? Aduh, agak berat. Aduh. Oke, yuk. Aduh. Ya Kamu Pak Gita. kemana? Saya sih rencana mau ke kantin belakang Pak, mau makan. Begini, kamu nggak kelihatan bos. Perasaan dari tadi pagi mobilnya nggak ada di sini deh Pak. Saya juga nggak kelihatan Pak. Kenapa? Bos masih belum datang nih ya? Ya belum Pak. Kalau mobilnya sudah standby itu tandanya bos sudah datang Pak. Begini Mar, bos itu kalau bawa mobil pasti di dalam ada barang-barang yang mahal lah. Terus? Ya aku cuma takut aja penyakit bos itu kambuh. Dia udah nggak ingat apa-apa. Oh, Aku cuma takut ada orang jahat aja sih. iya saya paham. Berarti Pak Gita nyariin bos Bagas karena masih belum datang karena sudah jam segini ya Pak. Betul. Ini udah siang banget loh. Kenapa nggak dilacak aja GPS mobilnya Pak? Kan Pak Gita bisa lacak lewat handphone. Aduh, apa mending gini aja Mar. Kalau semisal aku cuma ngelacak aja, kan nanti kalau ada orang jahat keburu dia disamperin orang. Mending kamu susulin aja sama si Romi. Baik Pak, kalau begitu Pak. Saya juga khawatir kalau misal Pak Bagas itu terjadi apa-apa. Karena kan penyakitnya itu bisa kambuh secara tiba-tiba lah. Betul. Nah, jadi kamu nyari Pak Bagas itu dari arah kantor sini ke arah rumah Pak Bagas. Nanti kamu bakalan pasti papasan di jalan sama dia. Iya. Kenapa? Coba aja dulu Pak. Dilihat dulu di HP Bapak. Siapa tahu ada di dekat-dekat sini kayak gitu Pak. Jadi enak Pak. Iya, HP aku ada di ruangan aku Mar. Aku nggak bawa HP. Gimana ya? Ya udah. Tapi Pak Romi, maksudnya si Romi udah datang. Kalau si Romi sudah standby dari tadi pagi, dia bareng sama aku Pak, ngetor Pak. Ya udah, kamu enak langsung ngajakin dia aja. Baiklah kalau begitu, saya bakal cari bos Bagas di daerah sekitar sini. Betul. Tapi ngomong-ngomong, pekerjaan kamu udah selesai? Ya hanya tinggal beberapa Pak. Habis ini saya selesaikan Yaudah, semuanya. tinggal dulu. Kamu yang terpenting sekarang nyari Pak Bagas dulu. Nanti untuk masalah pekerjaan kamu diterusin aja nanti. Baik Pak, kalau begitu saya bakal datengin ruangan si Romi dulu buat ngajak dia. Biar enak Pak, kalau misal nanti gak ketemu bareng, kita bisa berpencar Pak. Biar lebih cepat ketemunya. Nanti malah dia papain lagi sama orang Pak. Tapi begini Mar, kamu kalau dikasih amanah sama aku, ya kamu harus jalanin. Jangan malah kamu dari sini malah main-main sama Romi. Dia malah pergi ke kafe lagi. Ya enggak lah Pak, ini kan urgent juga Pak. Menyangkut seorang bos Bagas. Ya, aku tahu, tapi aku kan tahu sendiri kamu seperti apa. Pak Gita selalu berpikir negatif. Mentang-mentang saya itu sama si Romi nakal di sini. Tapi kalau masalah pekerjaan saya bisa membedakan Pak. Tenanglah. Aku masuk dulu. Baik Pak. Selesaikan sekarang. Iya Pak. Ada tugas keluar lagi nih hari ini. Kalau ngajak si Romi pasti dia seneng banget. Tadi pagi dia bilangnya kan bete di kantor terus. Ya udahlah, aku samperin aja. Nanti aku makan di luar aja. Ini kemana sih? Mulai tadi aku nungguin Pak Umar sampai sekarang nggak ada datang. Ini dia nih. Sini. Pak, saya tuh mulai tadi udah nungguin Bapak. Kan saya udah WA Bapak. Kalau saya nunggu di depan gerbang kantor Pak. Saya sampai bosan nungguin Bapak di sini Pak. Aku minta maaf sama kamu, ya. Karena aku sudah ngajak kamu ke kantin, tapi kamu malah nunggu di sini. Jadi gini. Kita ada tugas keluar hari ini. Kita mencari bos Bagas. Loh Pak, tapi kenapa kok mendadak seperti ini Pak? Nah, itu yang namanya rezeki nomplok. Kenapa aku bilang rezeki nomplok? Pak Bagas itu kan kalau kemana-mana selalu bawa barang-barang berharga di mobilnya. Nah, dan masalahnya Pak Bagas itu kan punya penyakit yang tiba-tiba bisa
lemes, hilang ingatan. Nah, yang aku khawatirkan takut ada orang jahat yang mencoba untuk mengambil barang dia. Ya, tapi kalau secara logika kan nggak mungkin, Pak. Pak Bagas itu kan secara banyak pengawalnya, Pak. Nah, dia itu sekarang lagi sendirian. Ini perintah langsung dari Pak Gita. Oh, Makanya aku ngajak kamu. Ini adalah genting sekarang. Jadi Pak Bagas nggak datang-datang. Ini kan rencana mau rapat, tapi Pak Bagas nggak datang-datang. Sampai jam berapa ini? Udah mau jam 11. jadi untuk rencana Pak Umar sekarang gimana, Pak? Jadi tar lagi kita keluar, kita cari Bos Bagas bareng-bareng. Siapapun yang mau jahat sama Bos Bagas, kita porotin. Atau tidak, kita ambil aja barang Pak Bagas. Ide cerdik nih, Pak. Kita itu bisa mendapatkan keuntungan dari 2 orang, Pak. Ya itu. Jadi kalau beneran ntar lagi Pak Bagas itu kumat penyakitnya ya, udah kita nggak usah mikir panjang, sikat aja apa yang ada di dalam mobil dia. Oke? Bisa jadi sih, Pak. Nanti kalau semisal sudah kita ambil, terus kita nggak bakalan tahu kalau kita yang ambil, Pak. Iya, dia kan lupa ingatan penyakitnya. Bilang aja kalau kita itu telat buat nolongin Bos Bagas, sampai-sampai barangnya ada yang ngambil. Kayak gitu. Terus untuk masalah Pak Gita gimana, Pak? Aduh, kalau cuman Pak Gita kan bisa kita akalin berdua, kan kita sudah lama. Iya Ya sih, kan? Pak. Betul sih, Pak. Iya, ya udah kita nggak usah mikir panjang. Ntar lagi kita langsung berangkat. Oke? Ya udah, Pak. Nunggu apa lagi, Pak? Ya udah. Ini itu keuntungan yang sangat besar, peluang yang sangat baik untuk kita, Pak. Aku sudah dari dulu pengen ya ada masalah-masalah seperti ini. Biar enak lah kayak gitu, ya kan? Kita Ada. jalan kaki aja, nggak usah pakai motor. Kan lebih cepat, lebih baik, Pak. Ini kita naik motor Kamu aja, Pak. salah. Kalau kita naik motor, yang ada kita lebih cepat datangnya ke sini. Tapi kalau kita jalan kaki, kita bisa alasan. Wah, kita kan naik angkutan umum, kita kan naik Grab. Kayak gitu. Jadi bisa berlama-lama di luar. Aku di sini bete loh. Kamu nggak bete apa? di Bete kantor banget, terus? Ya Pak. makanya. Nggak salah nih, saya mempunyai rival seperti Pak Umar. Selagi cerdas, dia itu berwibawa. Ya. Ya udah, Pak, langsung jalan aja, Pak. Ayo, gas. Aduh, aku udah gak kuat banget. Aduh, bentar ya Mas. Kita duduk dulu istirahat. Aduh. Mas, ini kayaknya masih agak jauh. Mas masih kuat nggak? Nggak bisa ngomong. Sesak banget, Mbak. Aduh, ini Mas kayaknya harus dilonggarin dulu deh, biar nggak terlalu sesek. Aduh, mau minta tolong siapa ya? Tapi kita itu sudah jalan sejauh ini. Kita itu masih belum bertemu sama bos kita. Ya, aku sudah tahu kalau itu. Tapi kalau ada warung, mending kita ngopi, makan dulu. Itu baru seger. Eh. Apaan sih? Coba lihat-lihat di depan. Apa? Itu kan Bos Bagas. Sini. Waduh. Kok dia udah nyender kayak gitu ya, Pak Umar? Aku bilang juga apa? Dia pasti kumat penyakitnya. Mobilnya kemana lagi? Kesempatan besar nih, Pak Umar. Ya. Jadi tar lagi kita ambil aja barang dari Bos Bagas. Kemudian yang perempuan itu kita porotin juga. Kita bawa dulu tuh Bos Bagas. Jadi nanti kita bakal dapat untung yang banyak. Barang dapat, perempuan itu juga kita porotin. Gimana kalau aku nanti mau mengambil alih pembicaraan mereka, Pak Umar sama perempuan itu, dan saya nanti bakalan ambil handphone sama barang yang berharga dari Pak Bos kita. Gak apa-apa, dia bagus. Ya udah, kayaknya ini situasi yang tepat. Ayo kita samperin aja. Ya udah, yuk Pak. Ayo. Udah biarin aja, tapi kayaknya aku harus lanjut deh. Kamu apain laki-laki ini? Dia teman saya. Saya nggak ngapa-ngapain. Jangan kamu itu bohong. sudah mengambil barang-barang teman kita ya? Oh nggak bukan. Maaf sebelumnya, Mas ini teman dari Mas ini. Iya, dia itu teman kita.
syukur deh kalau Udahlah, gitu. kamu itu nggak usah basa-basi. Kamu ngaku aja apa aja barang yang diambil sama kamu, ya? Oh enggak. Kembalikan. Dompet, kembalikan. Saya nggak mencuri apapun. Mas jangan sentuh-sentuh saya dong. Keterlaluan ya. Gini ya, saya nggak kenal sama Mas ini. Saya juga nggak kenal sama kalian berdua. Saya di sini cuma mau menolong dia. Ini syukur kalian udah datang ke sini. Sekarang itu perampok banyak yang memakai berpenampilan seperti kamu, wajah cantik. Tapi dia itu seorang perampok seperti kamu. Tapi saya bukan perampok, Mas. Udah berapa kali saya bilang saya bukan perampok. Alah, kamu itu bilang aja kalau kamu itu perampok dan kamu itu sudah mengambil barang-barang yang sangat berharga dari bos kita. Barang-barang apa sih? Kamu tahu nggak? Orang yang pingsan di depan kamu ini, dia itu orang kaya. Iya mana saya tahu. Saya juga nggak tahu kalau ini bos kalian. Makanya lain kali itu jangan asal bawa kayak gini. Harus bawa ke rumah sakit dulu. Mas, saya sudah bilang kalau saya tuh niat bantu aja. Jadi Mas nggak boleh berprasangka buruk sama orang yang udah berniat baik. Kamu itu niat bantu apa memanfaatkan orang ini? Hah? Udah ya Mas. Kalau Mas masih mau banyak omong di sini dan nggak mau bantu, biar saya aja yang bantu. Lagian kamu itu mau ngebantuin dia. Untungnya buat kamu tuh apa sih? Mas, Mas sadar nggak? Dia ini tadi lagi asma. Dan kalau nggak secepatnya dibawa periksa, takut khawatir laki-laki ini kenapa-napa. Sebelum kamu tahu, kita berdua sudah tahu apa yang dia punya, penyakit apa yang dia punya. Seperti itu. Pak Umar, kalau seorang penjahat ngomongnya memang seperti ini Pak Umar. Dia itu sok-sokan khawatir sama orang lain, tapi kenyataannya hati dia itu busuk Pak. Iya, padahal dia itu pengen ngambil sesuatu dari teman kita ini. Nah, Oke, gini. Dia itu berkedok Pak. Kalau sampai ada barang-barang yang hilang, mungkin kalian bisa menyalahkan saya, tapi nggak ada buktinya kan? Saya juga nggak bawa apa-apa. Siapa tahu kamu sudah nyuruh teman kamu buat pergi dari sini, ya kan? Mas, Karena kamu sudah membawa barang dari teman kita ini, jadi kamu pura-pura mau nolongin, mau dibawa ke rumah sakit, kayak gitu kan? Awas aja, nanti kalau setelah bos kita ini sadar ada barang yang penting hilang, kamu bakalan aku bawa ke jalur hukum. Nah, oke. betul. Saya nggak pernah takut kok, karena saya nggak pernah ngambil barang apapun di laki-laki ini. Saya cuma berniat untuk bantuin. Dan kalau bapak, emas atau siapapun kalian nggak mau bantu, biar saya yang bantu. Nggak usah. Kamu itu bakalan dipenjara sama komplotan-komplotan kamu itu. Ya, sayang aja kamu ke perempuan. Kalau kamu laki-laki, udah aku fitas kamu. Terlaluan ya kalian ya. Keterlaluan kamu yang keterlaluan di sini. Ya ada orang mau berniat baik ngebantu temen kalian malah marah-marah. Kamu itu ya nggak tahu apa-apa. Kamu juga baru kenal kan sama dia, baru tahu kan? Kita itu sudah lama, bertahun-tahun. Lagian kalau kamu memang mempunyai niat membantu, teman kita ini nggak digeletakin di sini. Nah, cari tempat duduk yang enak kayak. betul banget. Lagian orang miskin seperti kamu ini, dari penampilan aja kamu kayak orang susah. Gimana? Apalagi di sini sepi kan? Nah, iya. Apalagi kalau nggak kamu itu mau mengambil barang-barang teman kita. Udahlah kamu jujur aja kalau kamu itu mau ngerampok dan kamu di sini pastinya gak sendirian. Kamu sudah bawa temen nih. kayaknya nih. Pasti. Yang jelas dia itu sembunyi. Iya. Kalau Atau enggak? kalau dia kamu sudah mengakui pergi. semua ini, hukuman kamu itu bakalan ringan. Kalau Gimana? kamu memang mengakui kalau kamu itu ngambil barang-barang dari teman kita. Ya nggak Pak Umar? Betul banget. Gimana? Habis pikir ya. Kamu mau jujur atau kita bawa ke jalur hukum? Jujur-jujur apa sih? Ya jujur kalau kamu itu sudah ngambil barang dari teman kita ini. Nggak habis pikir ya aku. Ada orang baik berniat buat bantuin, malah difitnah kayak gini. Tahu gitu juga aku nggak bakal nolongin kalau ada orang-orang seperti kalian. Kalau memang kamu itu terbukti bersalah, kita itu bakalan gampang mencari kamu. Tunggu deh. Dari tadi kalian maksa-maksa dan nuduh-nuduh aku, fitnah aku dan segala macem. Atau jangan-jangan kalian ini bohong ya? Kalian bukan siapa-siapanya kan? Bohong. Oh, dia itu mau minta kartu nama. Begitu maksud Ya kamu? udah kalau gitu kasih aku bukti kalau kamu ini ada sangkut pautnya dengan laki-laki yang aku bantu sekarang. Udah. Kalau nggak ada, Kamu mau ngapain? ya aku bantuin lah. Nggak usah. Romi, atasin. Mending kamu diem aja ya. Dia itu adalah teman kita. Kalau Nggak kamu bisa. nggak percaya, kita mempunyai buktinya. Tunjukin aja Pak Umar. Kalau kita itu temennya dia Pak. Udah, nggak usah. Kita bawa aja. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu nggak usah ikutin kita dan kamu juga jangan cari orang ini. Udah,
orang ini bakal aman sama kita. Kalau hidup kamu nggak mau sengsara. Hati-hati dong. Udah kamu mau ngapain? Udah, gak usah cari orang ini lagi. Dia sudah aman. Aduh, ini gimana ya? Kalau sampai laki-laki itu dibawa sama orang yang nggak dia kenali, ini kan bisa aku yang berabe. Kalau gitu juga tadi harusnya aku bantu dia sampai selesai, sampai aku ke tujuan yang dia mau. Aduh. Gimana ya? Tapi ya udahlah. Semoga aja laki-laki itu aman. Tapi kayaknya dua orang itu mencurigakan banget. Aku khawatir banget meskipun aku nggak kenal sama laki-laki itu. Tapi nggak apalah. Aku kan udah berniat baik. Semoga dia juga selalu dilindungi. Dia dijauhkan dari orang-orang jahat juga. Kenapa hati aku jadi khawatir kayak gini ya? Tapi ya sudahlah. Niat aku kan tadi udah baik. Tapi kalau akhirnya kayak gini, takutnya nanti aku yang dipermasalahkan juga. Nanti aku yang dituduh lagi. Sudahlah. Aku lanjut aja. Ayo, cepetan kita taruh di sini aja dulu. Pak, mending kita kuras aja dulu, Pak. Di sebelah. Waduh, ini mau dibawa ke rumah sakit dulu atau gimana ya? Tapi sudah kita kasih obat barusan. Udah, Pak. Obatnya kan di sini masih ada, Pak. Lagian obat bos kita ini nggak ada di sini, Pak. Kamu dari mana? Dia tergeletak di pinggir jalan, Pak. Ditemukan sama wanita tadi. Kamu udah dikasih obat? Sudah, Pak. Ntar lagi dia bakal sadar kok, Pak. Baguslah kalau gitu. Apa mau digotong ke dalam aja, Pak? Biar tidur di sofa? Ya udah, mending bawa ke dalam aja. Pak, sudah bangun, Pak. Udah mendingan, Bos. Untung kamu langsung dikasih obat, Mas. Iya. Ya, kalau dikasih obat langsung agak reda. Aku masih sedikit sesak sebenarnya dan sedikit pusing juga. Mau ke dalam aja, Pak? Kita Bentar deh. gotong, Pak. Aku tiba-tiba bareng sama kalian berdua. Kita berdua yang membawa Bapak ke sini, Pak. Bapak tadi itu pingsan di pinggir jalan, Pak. Emangnya Bos tadi sama siapa? Bentar deh. Aku inget tadi ada orang yang nolong aku. Bentar deh. Jadi ini bukan kalian berdua yang nemuin? Mas? Mbak. Mas kenapa? Aduh. Tolong. Aduh, nggak ada yang ngomongin lagi. Mas? Penyakit saya ini kamu. Saya tolong, Mbak. Ya udah. Bisa nggak? Aduh, agak berat. Oke, yuk. Aku udah inget. Aduh, Pak, mau kemana, Pak? sekarang di mana perempuan itu? Dia tadi kabur, Pak. Kabur? Iya, Pak. Dia kabur bawa barang-barang yang Terus? Bapak pegang. Handphone aku? Nah, jangan-jangan dibawa kabur juga, Pak. Dia itu tadi pas ngelihat kita, dia itu langsung kabur, Pak. Kok nggak becus, Rom? Tadi kan aku udah bilang, amankan barang-barang Bos. Tapi yang terpenting bos kita, Pak. Udah. Sekarang begini. Kenapa kalian biarin perempuan itu pergi? Aku rasa perempuan itu udah nolongin aku. Oh, dia mau kabur. Gak mungkin dong dia ngambil barang-barang aku. Ini pasti ada yang gak beres. Ingat ya, kalau misalkan kalian yang bikin ulah, aku bakal ngasih pelajaran sama kalian. Itu motor siapa? Jadi motor itu mau aku pakai dulu. Dan kalian berdua, aku tugaskan cari perempuan itu sampai ketemu. Siapa? Kalau misalkan kalian nggak nemuin perempuan itu, aku bakalan kasih pelajaran sama kalian. Baik, Pak. Dan buat kamu, Pak Gita, kamu tunggu di sini. Takutnya perempuan itu juga lewat di daerah sini. Karena aku yakin perempuan itu perempuan baik-baik. Kalau misalkan kalian bilang perempuan itu bukan perempuan yang nggak baik, ini pasti ada yang nggak beres. Kalian berdua sekarang pergi cari dia. Aku bakalan juga cari dia. Dan kalau udah ketemu, perempuan itu segera bawa ke sini. Oke? Baik, Siapa? Pak. Udah, buruan. Ini kayaknya ada yang nggak beres, Pak Gita. Jadi Saya juga mikirnya kayak gitu, Pak. agak mungkin lah perempuan yang nolongin saya tadi ada niatan jahat sama saya. Kalau nggak ada perempuan itu, saya bisa mati tadi.
Saya cuma ingat waktu dia nolong saya waktu saya baru keluar dari mobil. Dan mobil saya juga pasti masih ada di jalan itu. Untung aja kuncinya ada di saku saya. Jadi gak apa-apa lah soal mobil, soal handphone. Udah tenang aja. Biar nanti saya yang ngurus. Kalau handphone kan feeling tadi sama mereka berdua, Pak. Tadi saya udah menyampaikan jangan main-main tuh. ya udah deh, gak apa-apa. Sekarang Pak Gita tunggu di sini, saya pinjam motornya dulu. Oke? Saya mau cari perempuan itu. Siapa? Gimana ya keadaan mas-mas itu? Aku jadi khawatir kayak gini. Semoga aja dia bisa balik ke tempatnya. Ini dia. Mbak, kenapa sih ninggalin saya? Kamu, Mas sudah sembuh? Ya, saya habis dikasih obat tadi. Saya minta maaf, Mbak. Soalnya tadi saya juga sempat pingsan, terus saya juga sempat gak sadar. Terus tiba-tiba saya ada di kantor. Syukur deh kalau gitu. Saya pikir tadi orang-orang yang mau bantuin Mas ini bukan orang-orang yang Mas kenal. Oh, enggak. Dia orang yang saya kenal. Tapi handphone saya hilang. Saya mau tanya handphone juga. Saya nggak ngambil handphone kamu. Nah ya udah, berarti udah pasti. Saya percaya kok kalau Mbak nggak ambil handphone saya. Maksudnya handphone kamu hilang dari sejak kapan? Dari sejak saya bantu tadi? Iya, tapi ada yang saya curigai sih, Mbak. Tapi oke lah, gampang kalau cuma handphone. Tapi saya beneran sumpah saya nggak. Enggak, saya gak nuduh Mbak. Saya cuma mau bilang, saya terima kasih. Kalau bukan berkat pertolongan Mbak tadi, mungkin saya udah mati, Mbak. Karena obat saya juga gak saya bawa. Jadi sekarang nggak apa-apa. saya pengen ngajakin Mbak buat ikut saya. Dan saya ini biar gak salah paham orang-orang juga sama Mbak. Padahal Mbak yang nolongin saya. Tapi malah terjadi salah paham, akhirnya orang-orang nuduh Mbak. Jadi sekarang saya pengen kenalan dulu dong. Nama saya Bagas. Nama saya Sinta. Saya minta maaf karena mungkin tadi saya nggak antar kamu sampai tujuan yang kamu mau. Karena teman-teman kamu maksa banget buat bawa kamu. Dia bilang teman-teman saya? Iya. Tapi sih ada satu yang bilang kalau kamu itu bos. Gini Mbak, sebenarnya saya CEO perusahaan. Gak usah begitu juga dong. Enggak. Saya nggak tahu. Aduh, saya minta maaf. Saya kayaknya tadi nggak sopan deh bawa kamu. Ya enggak. Justru kalau Mbak gak nolongin saya mungkin nggak bisa berdiri di sini. Jadi tadi saya nyariin muter-muter gak ketemu. Tapi Mbak udah di sini. Kenapa Mbak tadi gak ikut? Masalahnya tadi saya dituduh buat mencuri sesuatu dari kamu. Makanya saya disuruh buat pergi dari tempat itu tadi. Bentar deh. Dari mana mereka tahu kalau handphone saya hilang atau barang saya hilang? Kok tiba-tiba dia nuduh sesuatu barang saya ada yang hilang? Ya, saya juga nggak ngerti. Cuman tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwasanya saya itu cuman berniat untuk membantu kamu aja kok. Tapi mereka nggak percaya dan mereka malah ngusir saya dan bawa kamu gitu aja. Mereka bilang saya berniat jahat sama kamu. Orang baik kayak Mbak kok dibilang orang jahat sih? Tapi mereka beneran kamu kenal? Mereka sebenarnya anak buah saya, Mbak. Jadi saya juga agak marah sebenarnya sama mereka. Karena mereka main usir Mbak aja. Harusnya kan kalau memang ada sesuatu Mbak harusnya dibawa juga. Biar gak terjadi salah paham. Tapi mereka gak ada mintain duit kan sama Mbak? Nggak ada kok. Semuanya aman, cuman tadi mereka mungkin khawatir aja sama kamu, Mas. Akhirnya mereka ngefitnah aku yang enggak. Ya, tapi dengan keputusan mereka yang seperti ini malu-maluin saya sebenarnya. Oh enggak kok, nggak apa-apa. Yang penting kamu juga bisa sembuh, sehat. Saya ikut senang. Cuma tadi saya juga khawatir, saya pikir mereka bukan siapa-siapa kamu. Tapi sekarang saya pengen ngajakin Mbak buat ikut saya, buat temuin mereka juga. Buat ketemu sama mereka? Iya, dan ada sesuatu yang mau saya omongin juga sama Mbak. Mbak kerja apa di sini? Iya, sebenarnya saya juga kerja di tempat biasa sih, Mas. Saya bukan orang penting juga. Cuman tadi kan saya pengen bantu kamu aja.
Karena saya lihat nggak ada orang yang bantu kamu. Oh, udahlah, kalau soal kerjaan kita omongin masalah nanti. Mau udah nikah? Belum, sebelum nikah. Kalau mbaknya nggak nikah, kayaknya dia cantik banget dan juga baik banget. Mulai Mas, jatuh hati deh sama dia. Mas, Ya mbak. cuman kalau saya harus ketemu lagi sama mereka, kayaknya mereka bakal jahatin saya deh mas. Saya nggak perlu deh kayaknya ketemu sama mereka. Ya kan ada saya yang mau jelasin nanti. Tapi Kenapa mbak harus takut? Tapi mas yakin bakal melindungi saya? Mereka anak buah saya mbak. Jadi gak mungkin lah mereka ngelanggar dengan apa yang saya omongin. Kalau misalkan salah satu dari mereka ada yang ngelanggar dari apa yang udah saya omongin, saya janji saya bakalan pecat dia di depannya mbak juga. Dan waktu itu juga. Oke? Oke. Jadi gak apa-apa nih, saya ngajakin mbak buat pergi nemuin mereka. Nggak apa-apa, saya ikut kamu. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang kita naik motor dan mbak di jalan juga gak usah khawatir. Mbak ini udah baik, udah nolongin saya. Jadi tapi satu pertanyaan saya yang paling penting tadi, mbak beneran gak nikah? Belum menikah maksudnya? Belum. Belum Emang ada kenapa? pasangan? Belum. Emang kenapa? Enggak apa-apa mbak. Sekarang kita berangkat aja ya. Oke. Boleh? Boleh. Udah. Saya permisi ya. Anak-anak udah ketemu sama bos. Nah, maksudnya sudah ketemu sama perempuan ini bos. Kami sama Umar masih belum datang ya? Bos, tadi saya Aku yakin mereka pasti main-main tuh di jalan. Nggak bakalan nyariin perempuan itu. Udah duluan saya nemuin, tahu nggak? Aku harus kasih pelajaran nanti sama mereka. Iya. Kamu bantuin aku buat nyiapin di dalam buat kasih uang sama Mbak ini. Dan kita kasih pekerjaan Mbak ini di kantor ini dengan jabatan yang tinggi. Aku punya hutang budi sama dia. Ini perintah. siap bos. Mbak Sinta, ikut ke dalam. Nggak usah mas, saya tunggu di sini aja. Tapi yakin mau tunggu di sini? Yakin nggak apa-apa kok. Ya udah deh, kalau begitu saya ke dalam dulu. Saya cuma mau nyiapin sesuatu buat Mbak Sinta, oke? Buat saya? Iya. Oke, saya tunggu sini. Ya kalau misalkan Mbak Sinta mau masuk ke dalam juga nggak apa-apa. Nggak usah, nggak perlu kok. Saya di sini aja. Maaf, baju saya udah berantakan, udah gak mikir pakaian, soalnya masih agak sedikit sesak, juga pusing juga. Ya udah kalau gitu saya tunggu sini. Saya nyiapin sesuatu dulu ya. Udah sekarang kamu sama aku ikut ke dalam buat nyiapin sesuatu. Oke? Siap bos. Sialan Rom. Gara-gara wanita yang tadi, bos sampai marah-marah sama kita. Tenang aja Pak. Saya itu baru kali ini ngelihat Pak Umar itu gugup. Baru kali ini saya melihat Pak Umar takut. Pak, pemikiran kita itu luas Pak. Jadi saya percaya sama Pak Umar. Kalau permasalahan ini kita bisa pecahkan dengan segampang mungkin Pak. Kamu mah gampang-gampang terus. Tapi HP gimana? Masih aman nggak? HP aman Pak. Aduh. Tenang aja Pak. Ketika kita menemukan seorang perempuan itu, kita langsung ajar aja dia Pak. Supaya dia itu tidak membuka kejahatan kita. Supaya dia itu mau mengakuin bahwasanya dia yang mengambil barang yang sudah kita ambil selama ini Pak. Kalau cuma mau ngatain dia sih, itu hal yang mudah. Masalahnya kita dari tadi gak nemuin wanita itu. Kita balik ke tempat yang tadi sudah gak ada. Pak, itu poin besar kan buat kita. Kalau seandainya kita tidak bertemu sama dia, permasalahan selesai Pak. Tapi yang menjadi permasalahannya sekarang, anak buah bos kita itu bukan cuma kita Pak. Gimana kalau mereka dikerahkan semua untuk mencari perempuan itu, dan perempuan itu membuka semua kejahatan kita, bisa hancur kita Pak. Ya enggak? Itu sih, itu juga yang aku takutkan dari tadi Rom. Gimana kalau tar lagi kita alasan aja? Bilang aja kalau kita nggak ketemu. Nah itu Pak, yang penting kita kan udah mencari nih. Yang jelas bos kita itu kan percaya Pak kepada kita Pak. Gitu Pak. Atau enggak, opsi 2, kita bilang aja kita sudah menemukan wanita itu. Cuma
dia itu nggak mau diajak sama kita berdua. Dan dia itu kabur, Pak. Nah. Dia itu takut kalau dia itu mau bertemu sama bos kita. Iya. Karena dia itu tidak mau mengakui kesalahan dia, Pak. Dia juga yang sudah mencuri barang dari bos kita. Dia cocok, takut karena mau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Cocok, Pak. Ya udah, Pak. Langsung laporan aja kepada bos kita, Pak. Masalah selesai, Pak. Ternyata betul juga ya kata kamu. Setiap permasalahan itu emang mudah untuk dipecahkan. Apalagi di sini ada Pak Umar yang cerdasnya itu biasa di luar. Ya. Maksud saya luar biasa, Pak. Iya. Ya udah kalau begitu, yang harus kita pikirkan, nih HP kita mau jual di mana dulu nih? Pak, kalau handphone itu aku itu mempunyai kenalan, Pak. Tenang aja, Pak. Nanti handphone ini bisa kita retas, Pak. Supaya chip yang ada di dalam HP ini tidak ketahuan, Pak. Kira-kira orang itu bisa ngambil mahal nggak? Biar kita ya agak lumayan dapatnya. Itu kan HP mahal. Tenang aja, Pak. Kenalan aku itu kalau mengambil barang dia itu tidak dengan harga yang murah, Pak. Kita bisa untung banyak, Pak. Kalau kita menjual barang ini kepada teman kita, Pak. Maksudnya kepada teman saya, Pak. Ya udah kalau gitu kita harus balik dulu pada Pak Gita. Ya kita bilang aja, kita terus terang aja. Padahal kita akan bohong. Gak apa-apa. Itu untuk pengalihan. Setelah itu baru kita jual HP itu. Tapi sebelum kita balik ke kantor, Pak, ada baiknya kita retas dulu handphone ini, Pak, supaya tidak bisa dilacak, Pak. Jangan. Kalau kamu retas sekarang, nambah masalah nanti. Pak Gita itu orang IT, kamu bisa bahaya nanti. Udah biarin aja. Iya sih, Pak. Kan sudah mati kan HP-nya kan. Kenapa lama banget ya? Pak dulu. Ini bukan perempuan yang tadi. Kok dia bisa ada di sini, Pak? Loh, dicariin ternyata ada di sini kamu. Sini, ke depan. Kita ada urusan sama kamu. Kita berdua dari tadi nyariin kamu muter-muter. Kebetulan nih, kita itu bertemu di sini. Kamu itu bakalan jadi maut untuk kita berdua. Kalau kamu ada di sini. Kalian ngapain marah-marah lagi sih sama saya? Lagian saya tuh udah tahu kalau kalian berdua ini cuman karyawan dari orang tersebut kan. Dia itu bos yang punya kantor ini ya kan? Iya. Udah. Terus kenapa kalau dia itu memang bos yang pemilik kantor ini? Iya, terus kenapa kalian marah-marah lagi sama saya? Gini. Jadi maksud kita berdua nyariin kamu dari tadi. Kita cuma mau bilang, ntar lagi kamu gak usah ngomong apa-apa. Ngomong apa-apa gimana? Emang saya harus ngomong apa? Ya kamu bilang aja kalau kamu itu nggak mau diajak kita berdua. Kamu itu jangan bilang kalau kita itu udah pernah maki-maki kamu, pernah usir kamu tadi kepada teman kita, ya? Iya, tapi itu kan memang kenyataannya seperti itu. Emang saya harus ngomong apa sama bos kalian? Kamu bilang aja ya, kamu bisa bohong kan? Bohong? Iya bohong. Buat apa saya bohong kalau saya punya kejujuran? Alah, udahlah, perempuan model-model seperti kamu itu memang pintar bersilat lidah, ya kan? Oh, saya tahu kok. Pasti kalian berdua ini ingin mengambil hati dari bos kalian kan? Aku yakin kok, pasti kalian bilang kalau aku kabur setelah aku mengadakan keributan tadi, ya kan? Iya, emang harus seperti itu. Terlaluan ya kalian ya, nggak punya hati tau gak sih? Udahlah, intinya kamu jangan bilang kalau kita ini udah pernah bertemu sebelumnya, ya. Kalau sampai kamu bilang, kamu bakalan tahu sendiri nanti akibatnya. Udah deh, mending kita kerja sama aja deh. Nanti kamu bakalan dapat bagian juga kok dari kita. Ya enggak, Pak Umar? Ya betul. Lagian kalau kamu itu bisa bergabung sama kita itu bisa tambah luas pengetahuannya. Ya enggak, Pak? Kita berdua bisa angkat kamu jadi karyawan di sini. Nah, dan kamu itu bisa kerja di kantor mewah ini, di kantor ternama ini dengan sebegitu gampangnya lewat kita. Saya nggak mau terbuai oleh omongan manis dari kalian berdua. Saya nggak kenal sama kalian berdua. Di sini saya cuma berniat untuk ngebantu orang tersebut. Jadi kalau saya harus bohong, saya nggak mau. Kamu berani macem-macem sama kita berdua.
kita bisa habisin kamu sekarang juga. Mau kamu? Kalian kenapa jahat banget sih sama saya? Makanya kamu harus nurut apa yang diperintahkan. Saya nggak mau. Kita jahat sama kamu karena kamu itu memegang kunci dari kita berdua. Ya? Iya, bagus dong. Harusnya saya bilang sama bos kalian tadi, kalau kalian berdua ini kerjanya nggak becus. Udah, mending kamu itu nggak usah ngomong, mending kamu turutin apa mau kita daripada kamu bakalan celaka di sini, ya. Mending kamu turutin aja deh. Dan kehidupan kamu itu nantinya bakalan lebih jauh lebih baik dari sekarang ini. Mau kalian ngomong panjang lebar pun saya nggak akan pernah mau menerima tawaran dari kalian berdua. Saya di sini maunya jujur, semua apa adanya. Saya sampaikan sama bos kalian nanti. Mumpung ada kalian berdua di sini, biar bos kalian juga tahu kalau orang-orang kepercayaannya itu nggak bisa dipercayai. Ya kan? Kamu itu ngarep ya sama teman kita itu. Karena kamu tahu dia itu seorang bos di sini. Hah? Waktu aku nolongin dia pertama kali, aku nggak tahu kok siapa dia. Aku nggak kenal siapa dia. Kamu nggak usah munafik. Udah mending Bilang sekarang. aja kalau kamu itu pengen jadi pasangan dia kan? Atau jangan-jangan dia itu mempunyai niat buruk lainnya. Oh. Iya nggak? Secara bos kita itu adalah orang yang terbesar di sini, orang terkaya di sini. Aku yakin kalau dia itu punya niatan untuk morotin bos kita. Jangan bahas soal morotin deh. Iya. Saya tahu kok. Handphone dari bos kalian itu pasti ada di kamu kan? Atau di kamu? Jadi sekarang balikin, atau enggak aku bakal bikin kalian malu. Kita sudah punya handphone. Untuk apa kita ngambil yang bukan hak milik kita? Kamu? Saya juga punya. Mending kamu diem aja deh. Di dalam handphone itu berisi file-file yang sangat penting untuk kita nantinya. Oh, Jadi aku itu mau merekrut kamu supaya kita bisa menjadi tim, ya enggak Pak? berarti bener dong apa yang aku duga. Wah, aku tinggal ngomong nih ini semua. Makasih banget loh kalian udah mau jujur. Jangan pernah sentuh saya. Maksud aku itu file yang sangat penting untuk bos kita, bukan untuk kita. Kalau kita tidak menolong handphone itu, nanti bisa kantor ini bisa bangkrut, ya nggak? Betul banget, dan kita berdua nyariin kamu buat ngebantu handphone itu. Nah. Siapa tahu kamu waktu nolong handphone itu jatuh seperti itu maksudnya. Atau jangan-jangan handphone itu kamu yang ambil. Nah, Dengan dasar kamu bilang kalau kita yang ngambil, ya nggak? Orang tadi kamu juga udah jujur kok. Enggak kok, aku juga punya handphone sendiri. Sekarang gini ya, aku memang nggak punya pekerjaan yang baik seperti kalian berdua. Aku juga nggak punya pemikiran yang oke seperti kalian berdua. Tapi aku juga masih punya akal. Aku tahu kok kalau kalian berdua ini punya niat buruk kan di belakang bos kalian. kamu salah. Justru kita berdua itu ingin bos kita itu jauh lebih berkembang perusahaannya, jauh lebih kaya nantinya seperti itu. Makanya kita menjaga bos, begitupun dengan barang-barangnya. Kalau kalian itu pengen bersaing, jangan berkedok untuk menjaga. Lebih baik kamu itu tanya tipsnya, tips and triknya gimana caranya bisa sukses kayak bos kalian. Bukan malah kayak gini. Jahat banget ya kalian, gak punya hati tau gak sih? Kamu bisa jaga omongan kamu, jangan bilang seperti itu sama kita Aku berdua. gak peduli, pokoknya aku mau nunggu bos kalian, aku mau omongin semuanya. Udah, mending kamu pergi aja dari sini. Aku mau tunggu sini, aku mau duduk sini, aku mau nunggu bos kalian, aku akan beberin semuanya soal handphone, soal kebohongan kalian berdua, biar kalian juga bisa dipecat. Gini aja, ini kan waktu makan jam siang, gimana kalau aku kasih uang kamu buat makan nih? Emang aku dipikir perempuan murahan? Kita ini bisa celaka Pak, kalau sampai wanita ini tetap ada di sini. Udah Pak, gak usah banyak basa-basi, mending kita langsung usir aja dia. Sih deh. Gampang kan, apalagi dia perempuan Pak. Iya, aku sogok pakai biar dia pergi dari. Pak, Bapak kan masih sakit Pak, mending Bapak itu istirahat dulu Pak. Kalian berdua diem. Sekarang aku mau tanya, kenapa kamu tadi gak bisa nemuin perempuan ini? Pak, dia itu sebenarnya sudah mau sama kita Pak, cuman dia kabur begitu kamu aja gak usah Pak. kurang ajar. Kamu tadi bilang sama aku kalau misalkan Mbak Sinta ini gak mau ikut sama kamu, ternyata kamu yang ngusir. Ya kan waktu nolong aku? Saya jelasin lebih detailnya Pak, biar Bapak itu nggak salah paham. Kamu gak usah bilang aku salah paham, aku udah tahu semua. Dan soal handphone aku yang hilang, Mas, soal itu aku tadi tanya sama kamu juga bilang gak tahu. Kamu nuduh perempuan ini. Sekarang aku tanya sama dia, ternyata dia juga gak tahu. Ini sebenarnya siapa? Mana ada maling ngaku Pak, kalau ada maling yang ngaku di dunia ini, penjara bakalan penuh Pak. Sekarang begini deh,
yang pertama kamu udah ketahuan bohong ya. Ternyata Mbak ini juga mau nolongin saya tapi sama kamu diusir. Terus yang kedua, soal handphone kamu juga nuduh Mbak ini kan. Jadi sekarang aku mau buktikan. Sekarang saya boleh lihat handphone Mbak Sinta nggak? Handphone saya? Iya. Pak, saya kebelet Pak. Nah, Boleh saya? kamu diem. Jadi ini sebagai bukti saya pinjam ya. Saya mau catat nomor handphone saya sekalian Mbak Sinta juga simpen handphone saya. Kan? Udah keluarin. Nyangkut Pak di saku Pak. Tadi mereka juga udah jujur kok sama saya. Kalau mereka udah ambil handphone kamu. Pak, kita mau ngamanin barang Bapak Betul sebenarnya. Pak. Dari penjahat seperti dia Pak. Kamu nih kebangetan ya. Handphone bos kamu aja mau kamu embat. Hah? Terus kamu menuduh orang lain. Aku dari tadi udah curiga, tahu nggak? Kalau orang udah gak jujur, apa masih pantas bekerja sama aku? Bos kalian udah sekarat, bukan kalian tolongin, tapi malah diambil barangnya sama kalian. Dan kalian mengkambing hitamkan orang lain yang udah nolong bos kalian sendiri. Mulai sekarang, aku bakalan pecat kalian. Karena tadi aku juga udah lihat kok dari CCTV kantor. Kalau misalkan kalian udah marah-marah sama dia, kalian pikir suara kalian nggak kedengeran? Hah? Pak. Daripada aku penjarakan kalian, lebih baik kalian angkat kaki dari sini. Aku gak mau berurusan sama kalian lagi. Kalau kalian masih berani incekan kaki ke kantor aku gak bakalan segan-segan buat mempenjarakan kalian berdua. Jangan Pak. Sekarang pergi, gak usah ngomong lagi. Permisi Pak. Emang bajingan banget sih dua orang itu. Oh ya, Mbak Sinta. Saya turut prihatin. Gini ya, saya juga mau minta maaf sama Mbak Sinta. Saya juga gak enak karena kerawan saya malah orang yang nolongin saya ada berlakuan seperti ini. Saya ini CEO di sini, jadi saya berhak buat mecat siapapun. Dan saya udah siapkan semuanya di dalam. Saya ada uang 2 miliar buat Mbak. Itu uangnya ada di dalam, saya bungkus pakai tempat uang yang aman lah intinya. Buat Terus saya juga mulai besok mempekerjakan Mbak Sinta sebagai asisten pribadi saya. Mas, tapi saya bantu kamu juga tadi ikhlas kok. Ya, saya juga ikhlas buat memberikan semuanya sama Mbak Sinta. Apalagi Mbak Sinta kan juga katanya belum ada pasangan. Sama dong, saya juga belum ada pasangan. Ya, siapa tahu kita bisa berjodoh. Saya pikir Mas ini udah berpasangan. Ya, banyak orang yang mau jadi pacar saya, tapi saya tolak semua karena mereka ya tahulah saya siapa. Kalau Mbak ini kan nggak tahu sama saya, kerjaan saya gimana, saya orang mana dan gimana orangnya. Tapi makasih banyak ya, kamu tadi udah sempat ngebuktiin semuanya juga. Akhirnya mereka juga nggak terus-terusan buat berusaha menghakimi aku. Udah, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Saya Ya udah, silakan. pakai baju. Nggak apa-apa, di dalam udah nungguin Mbak Sinta semua. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya Mas. Ya, mari Mbak. Akhirnya aku dapat jodoh juga sekarang. Gak apa-apa, aku ini pingsan juga hampir mati karena penyakit aku. Tapi diam-diam aku malah suka sama dia.